pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata dari suatu data kelompok. Nah, nanti kita akan tentukan ragamnya juga. Yang pertama kita tentukan dulu atau bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata dari data kelompok. Oke, ingat lagi ya rumusnya. Untuk menentukan simpangan rata-rata dari suatu data kelompok, nah kita bisa gunakan rumus SR. Nah, SR ini adalah simbol atau singkatan ya untuk simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai K, kemudian FI dikalikan dengan XI yang dikurangkan dengan X bar ya, atau X rata-rata. Kemudian kita bagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita gunakan rumusnya, ini langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan simpangan rata-rata dari suatu data kelompok adalah kita harus tambahkan tabelnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita nanti untuk melakukan operasinya ya. Tabel yang perlu kita tambahkan di sini adalah yang pertama tabel untuk XI. Oke, tabel untuk XI. Ingat, XI itu artinya adalah nilai tengahnya. Kalau X1 berarti nilai tengah untuk data pertama. X2 berarti nilai tengah untuk data atau kelas yang kedua. Kemudian yang perlu kita tambahkan lagi di sini adalah nilai X bar atau nilai rata-rata untuk tabelnya ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tambahkan untuk tabelnya itu adalah XI dikurangkan dengan X barnya. Kemudian yang terakhir baru FI dikalikan dengan XI yang dikurangkan dengan X bar. Nah, ini adalah tabel kolom ya, kolom pada tabel yang harus kita tambahkan. Oke, kita tambahkan tabelnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tentukan, kita isi ya kolomnya atau tabelnya tadi satu-satu. Oke, kita isi satu-satu. XI itu adalah nilai tengahnya, nilai tengah untuk data yang pertama. Data pertama 47 sampai 49. Berarti nilai tengahnya adalah kalau kita uraikan kan 47 sampai 49 itu kan 47, 48, 49 gitu ya. Berarti kan nilai tengahnya adalah 48. Jadi XI-nya untuk data pertama itu adalah 48. Nah, atau kita bisa juga menggunakan rumus untuk menentukan nilai XI atau nilai tengahnya itu. Di mana nilai tengah itu kalau dia data pertama berarti X1 ya. X1 dia akan sama dengan, tinggal jumlahkan saja batas bawah ditambahkan dengan batas atas. Jadi 47 kita tambahkan dengan 49, kita bagi 2. Kita coba tambahkan 47 kita tambahkan dengan 49 itu adalah 96. 96 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 48. Nah, sama ya 48. Jadi boleh gunakan untuk menentukan nilai tengahnya, bisa gunakan rumusnya atau menguraikan datanya secara langsung juga boleh. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita isi ya sampai data yang kelima. 50 sampai 55 berarti nilai tengahnya berapa? 51 ya. Oke, ulangi ya, 50, 51 sampai 52. Berarti nilai tengahnya adalah 51 atau boleh juga 50 ditambah 52 nanti bagi 2 hasilnya pasti akan 51. Nah, begitu seterusnya cara yang kita gunakan untuk menentukan nilai XI-nya. Jadi ingat ya, XI itu adalah nilai tengah. 53, 54, 55. Berarti nilai tengahnya 54. 56 sampai 58 nilai tengahnya adalah 56, 57, 58. Berarti nilai tengahnya adalah 57. 59. Oke, 59 sampai 61 ya, 60, 61. Nilai tengahnya adalah 60. Nah, gampang ya untuk menentukan nilai tengah dari suatu data. Nah, kemudian setelah kita tentukan nilai tengahnya, kita cari untuk kolom rata-ratanya atau X-barnya. Nah, X-bar itu adalah rata-rata. Ingat lagi cara menentukan nilai ya atau
rumus untuk menentukan rata-rata data kelompok. Nah, jadi caranya itu adalah, oke, kita tulis dulu rumusnya, sigma FI XI kita bagi dengan sigma FI. Nah, gitu. Nah, jadi untuk menentukan nilai rata-ratanya sepertinya kita butuh tabel satu lagi ya. Kita tulis lagi tabelnya 1 untuk nilai. Oke, kita tambahkan ya tabelnya di sini. Untuk nilai FI dikalikan dengan XI. Nah, berarti kita cari dulu FI kali XI. Berarti tabel yang kosong ya, maksudnya kolom yang kosong ini tidak usah kita isi dulu karena kita mau cari nilai rata-rata. Jadi FI kita kalikan dengan XI dulu. Berarti lihat di sini ada FI. Ini kan FI ya. FI kita kalikan dengan XI. Nah, kalikan 2 kali 48 hasilnya adalah 96. Kemudian 4 kita kalikan dengan 51. Hasilnya adalah 204. Kemudian 6 kita kalikan dengan 54, hasilnya adalah 324. 5 kita kalikan dengan 57, hasilnya adalah 385. Ya. Sorry, bukan 385 ya. Coba kita kalikan 5 kali 7 ya. 5 kali 57 maksudnya 5 kali 7 5 3 285. 285. Kemudian kalikan lagi 3 kali 60 hasilnya adalah 180. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Oke. Kita bisa gunakan kalkulator juga boleh atau jumlahkan secara manual juga boleh ya, karena ini kan angkanya masih kecil ya. Oke, kita jumlahkan 96. 96 kita tambahkan dengan 204, kita tambahkan dengan 324, 285, kemudian kita tambahkan dengan 180, kita dapatkan hasilnya adalah 1089. Oke, sekarang nilai FI dikali XI, ini nilai sigmanya ya, jadi jumlahnya ini kita pindahkan ke sini. Jumlahnya adalah 1809. Kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, jadi frekuensinya ini harus kita jumlahkan juga. 2 tambah 4, 8 tambah 6, 14 ya. 14 tambah 5, 19. 19 kita tambahkan dengan 3. Oke, 19 kita tambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 19. Oke, kita ulang ya. 2 tambah 4, 6. Sorry, 2 tambah 4 adalah 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17 tambah 3. Oke, berarti 20 ya. Jumlah frekuensinya ada 20. Kita pindahkan sini 20. Nah, baru kita bagi. Kita bagi 1000 ya, kita bagi dulu 1089. Kita bagi dengan 20. Kita dapatkan hasilnya atau nilai rata-ratanya adalah 54,45. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya. Oke, kita pindahkan 54,45 untuk nilai rata-rata. Nah, sekarang kita isi lagi untuk kolom yang berikutnya. Nah, kolom yang berikutnya adalah XI yang dikurangkan dengan X bar. Nah, XI di sini, nah perhatikan di sini. Karena di sini ya, jadi ini harus dalam nilai mutlak ya. Karena rumusnya kan nilai mutlak. Jadi langkahnya, jadi yang perlu kita lakukan ya tinggal dikurangkan saja XI dikurang X rata-rata. Nah, XI mulailah untuk data yang pertama atau XI untuk data pertama itu 48. Nah, jadi di sini kurangkan saja 48 kita kurangkan dengan rata-ratanya yaitu 54,45. 48 dikurang 54,5 itu kita dapatkan 6,45. Nah, lanjut lagi ke XI yang kedua ya, atau X2, yaitu 51. 51, nah sesuai rumusnya tadi kan XI dikurang X bar. Berarti kurangkan 51 dikurangkan X barnya berapa? 54,45. 51 dikurang 54,45 itu hasilnya adalah 3,45. Oke, lanjut lagi 54. Oke, masih di XI ya. 54 dikurangkan dengan 54,45 hasilnya adalah 0,45. Ingat ya, pengurangannya
hasilnya harus positif karena di sini harga mutlak. Jadi kalau dapatnya negatif, hasilnya akan tetap positif. Oke, kemudian 54 sudah, 57 lagi ya. 57 kurangkan lagi dengan X bar-nya 54,45. Kita dapatkan 2,55. Oke, kemudian berikutnya 60 kita kurangkan dengan X bar-nya tadi 54,45, kita dapatkan nilainya 5,55. Dikurangkan ya sesuai dengan rumus di atasnya tadi. Oke, sekarang setelah kita dapatkan untuk maksudnya setelah kita isi ya kolom untuk XI yang dikurangkan dengan X bar, kita lanjutkan ke kolom yang berikutnya. Nah, kolom yang berikutnya ini rumusnya itu kan adalah FI yang dikalikan dengan XI dikurang X rata-rata. Ini artinya perkalian ya. Jadi tinggal kalikan saja. Lihat FI-nya adalah 2. Sedangkan artinya FI-nya kan 2 tadi ya, 2. Kita kalikan dengan nilai XI yang dikurangkan dengan X bar-nya. Nah, kalikan. Karena sesuai rumusnya tadi. 2 kita kalikan dengan 6,45. Kita dapatkan 12,9. Nah, begitu seterusnya. Lanjutkan lagi. 4 kita kalikan lagi dengan 3,42. Kita dapatkan 13,8. Berikutnya 6 kita kalikan dengan 0,45 sesuai rumusnya tadi, FI yang dikalikan dengan XI kurang X bar. Kita dapatkan hasilnya adalah 2,7. Lanjut lagi, 5 kita kalikan dengan 2,55. Kita dapatkan 12,75. Terakhir 3. Jadi yang dikalikan adalah FI yang dikalikan dengan XI yang dikurangkan dengan X bar ya. 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5,55 ya, hasilnya adalah 16,65. Nah, kalau sudah selesai berarti kita jumlahkan. Nah, tabel untuk FI dikalikan dengan XI dikurang X bar ini kita jumlahkan. Nah, silakan dijumlahkan jumlahnya ini berapa. Nah, ketika dijumlahkan kita dapatkan hasilnya adalah 58,8. Nah, setelah kita dapatkan, semua kolomnya sudah terisi, baru kita kembali ke rumus simpangan rata-rata tadi ya. Simpangan rata-rata tadi kita masukkan rumusnya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah nilai atau jumlah untuk FI dikalikan dengan harga mutlak untuk XI dikurang X bar yang mana? Tentu saja yang ini ya. Nah, ini nilai yang sudah kita dapatkan. Kita masukkan 58,8. Kita bagi dengan, ini adalah jumlah frekuensinya. Berapa jumlah frekuensinya? 20. Nah, tinggal bagi ya. 58,8 kita bagi dengan 20, kita dapatkan 2,94. Nah, itulah nilai dari simpangan rata-rata untuk data kelompok ini. Jadi caranya sangat gampang sekali. Jadi tambahkan beberapa tabel ya untuk mempermudah kita ketika melakukan operasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan ragamnya. Berikutnya, bagaimana cara menentukan ragam dari suatu data. Nah, untuk menentukan ragam atau bahasa lainnya adalah variansi. Jadi ragam itu disimbolkan dengan S kuadrat. Jadi rumusnya itu hampir sama dengan rumus simpangan rata-rata ya, cuma bedanya kita tulis dulu. Sigma I sama dengan 1 sampai K dikalikan dengan FI yang dikalikan dengan XI dikurangkan dengan X bar yang dikuadratkan. Nah, jadi bedanya hanya dikuadrat saja. Kita bagi dengan sigma FI ya, sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Oke, ini adalah rumus untuk menentukan ragam ya atau variansi. Oke, nah sekarang sebenarnya hampir sama ya tadi ya. Kita ini karena datanya masih sama, jadi yang perlu kita tambahkan di sini kolomnya itu adalah kita tambahkan yaitu kolom untuk XI, kemudian kolom untuk rata-ratanya ya, kemudian untuk XI dikurangkan dengan X rata-rata, kemudian ini perlu kita tambahkan lagi ya di sini untuk ragamnya karena ada kuadratnya. Jadi yang kita tambahkan di sini adalah XI dikurangkan dengan X bar yang dikuadratkan. Oke, yang dikuadratkan, kemudian baru tabel berikutnya adalah FI
yang dikalikan dengan XI dikurangkan dengan X bar yang dikuadratkan. Oke. Nah, ini yang perlu kita tambahkan untuk tabelnya untuk mempermudah. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang XI ya kita isi lagi XI-nya tadi, ingat ya XI itu adalah nilai tengahnya. Jadi kalau datanya 47 sampai 49 itu kan ada 47, 48. Oke, saya tulis ya. 47, 48, 49. Berarti ya 48. Kita isi 48. Atau boleh juga cara yang kedua 47 tambahkan dengan 49 nanti dibagi 2. Nah, gitu ya. Nanti kita dapatkan hasilnya sama yaitu 48. Kemudian kita lanjutkan 50 sampai 52. Tengahnya berapa? 51 ya. Karena 50, 51, 52. 53 sampai 55 nilai tengahnya adalah 52. 56 sampai 58 nilai tengahnya adalah 57. 59 sampai 61 itu nilai tengahnya adalah 60. Oke. Untuk rata-rata tadi sudah kita cari ya. Di awal tadi sudah kita cari rata-ratanya adalah 54,45. Oke, karena sudah kita cari ya tidak perlu kita cari lagi karena ini kan datanya masih data yang tadi ya. Kemudian baru kita isi kolom yang berikutnya. Kolom yang berikutnya itu adalah untuk nilai XI yang dikurangkan dengan X barnya ya, atau XI yang dikurangkan dengan rata-ratanya. Oke, kita coba kurangkan 548 kita kurangkan dengan kita cek dulu ya. 548 kita kurangkan dengan XI. XI kan di sini XI dikurang X rata ya. Jadi kurangkan 48 kurangkan dengan saya lingkari 48 dikurangkan dengan 54,45. Nah, kita dapatkan 6,45. Kemudian lanjutkan 51 kurangkan dengan 54,45 kita dapatkan 3,45. Kemudian 52 dikurangkan dengan 54,45 kita dapatkan 0,45. Kemudian lanjut 57 dikurangkan dengan 54,45 kita dapatkan 2,55. Kemudian terakhir ya 60 dikurangkan dengan rata-ratanya ini kita dapatkan 5,55. Oke, berikutnya tinggal kita kuadratkan. Nah, jadi kita kuadratkan. Jadi di sini kan XI dikurang X bar kuadrat. Nah, jadi nilai ini yang kita dapatkan tadi ya, itu kita kuadratkan. Berarti 6,45 kita kuadratkan. 6,45 kita kuadratkan. Pangkat 2 atau langsung kita kali ya, kali 6,45. Oke, 6,45 kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 41,6025. Ya, kuadratkan itu artinya 6,45 ya. Oke, 6,45 kuadrat berarti artinya adalah 6,45 yang dikalikan dengan 6,45. Didapatkan 41,6025. Oke, sama ya. Oke, lanjutkan 3,45 kuadratkan lagi. 3,45 yang dikuadratkan. 3,45 dikuadratkan hasilnya adalah 11,925. Oke, lanjutkan lagi 0,45 kuadrat. 0,45 kuadrat artinya adalah 0,45 kali 0,45. 0,45 kita kali 0,45 kita dapatkan hasilnya adalah 0,225. Berikutnya kuadratkan lagi 2,55 kali lagi 2,55. Hasilnya adalah 6,5025. Oke, berikutnya 5,55. 5,55 kita kalikan dengan 5,55. Ya, karena 5,55 kuadrat itu kan artinya adalah 5,55 kali 5,55 ya. Kita dapatkan 30,8025.
Nah, setelah kita dapatkan untuk XI dikurang X bar yang dikuadratkan, baru kita ke kolom yang berikutnya. Nah, untuk kolom yang berikutnya gampang, karena di sini katanya FI yang dikalikan dengan XI dikurang X bar kuadrat, berarti kita kalikan 2, kita kalikan dengan 41,6025. Nah, begitu seterusnya gitu ya. Coba kita kalikan. 2 kita kalikan dengan 41,6. Oke, 41,6025. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 83,205. Oke, lanjut lagi. 4 kalikan lagi dengan 11, oke, kita kalikan dulu ya. 4 kita kalikan dengan 11,9025. Kita dapatkan yaitu 47,61. Oke, berikutnya 6 kita kalikan dengan 0,2025. 6 dikali 0,2025 hasilnya adalah 1,215. Oke, berikutnya 5 dikalikan dengan 6,5025. Oke, kita kalikan. 5 dikalikan dengan 6,5025 yaitu 32,5125. Oke, terakhir 3 dikalikan dengan 30,825. 3 dikali 30,8025. Kita dapatkan 92,4075. Nah, baru kemudian ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan 83,205 ditambah 47,61 kita tambahkan dengan 1,215. Kita tambahkan dengan 32,5125 ditambahkan dengan 92,4075. Oke, kita dapatkan yaitu 256,95. Oke, semua tabel sudah terisi. Kita kembali lihat rumusnya tadi. Nah, kita tinggal masukkan. Berarti nilainya ini di kolom terakhir tadi ya, FI kali XI dikurang X bar yang dikuadratkan, kita pindahkan nilainya 256,95 kita bagi dengan jumlah frekuensinya tadi. Nah, tadi kan jumlah frekuensinya adalah 20 ya. Kita bagi dengan 20. Nah, ini tinggal kita bagi ya. Kita bagi 256,95 kita bagi dengan 20, maka kita dapatkan jawabannya adalah 12,8475. Nah, ini adalah nilai ragam ya untuk data kelompok ini. Nah, kalau seandainya ditanyakan lagi untuk simpangan baku ya, kalau yang ditanyakan itu adalah simpangan baku, gampang. Karena simpangan baku atau kita simbolkan dengan S kuadrat gitu ya. Nah, itu tinggal nilai ragamnya kita akarkan. Ya, jadi S kuadrat rumusnya adalah akar dari ragamnya. Nah, oke, tinggal kita akarkan ragamnya tadi nilainya atau 12 ya, 12,8475. Nah, tinggal kita tarik akarnya. Kita coba ya, tarik akarnya. Oke, akar dari 12,8475. Kita dapatkan simpangan bakunya adalah 3,58. Nah, itulah cara untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku untuk data kelompok. Nah, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.